Cerita pada film ini akan mengalami beberapa perubahan. Narator akan berusaha menampilkan kisah yang unik dan inovatif. Semoga film Tolelan Sri dapat selalu menghibur kalian semua. Pada episode kali ini, Tolelan Sri akan menceritakan kisah seram yang pernah dialami oleh Tole sewaktu berdinas. Dan kisah ini saya beri judul Depo Kereta Berhantu. Pada suatu sore, terlihat Tole tengah berjalan pelan di tengah padatnya rumah penduduk. Sesaat lagi, rupanya Tole akan mengakhiri dinasnya. Para penumpang mulai turun, kereta perlahan menjadi sepi. Tole kemudian bersiap-siap untuk langsir. Seperti biasa, setelah selesai berdinas, Tole pasti akan merapikan kereta yang baru dia dinaskan. Tempat parkir kereta sudah disiapkan. Tole perlahan mundur, menempatkan kereta itu pada tempatnya. Selesai langsir, Tole pun sempat berpikir, sudah sore menjelang petang, jika dia pulang ke rumah saat itu juga, malam akan menemaninya di jalan. Bukan karena takut, tapi pesan dari kedua orang tuanya yang tidak menyarankan untuk di luar waktu maghrib tiba. Setelah berpikir panjang, Tole akhirnya menyimpulkan bahwa dia akan menginap di depo stasiun hingga pagi dan baru pulang ke rumah siang harinya. Singkat cerita, sore itu Tole sudah mematikan mesinnya di depo dan dia sudah bersiap untuk istirahat malam di sana. Namun, dia melihat adiknya yang bernama Sri berjalan sendiri tanpa menyalakan lampu. Dia pun berpikir apa yang dilakukan oleh adiknya di sini sore hari. Karena penasaran, Tole kemudian menyalakan mesin miliknya kembali, dan dia mengejar adiknya itu, berharap adiknya dapat beristirahat bersamanya di depo. Beberapa stasiun sudah terlewati, adiknya sudah menghilang secepat itu di depannya. Tole tak dapat mengejar adiknya itu. Lokomotif tercepat itu kemudian tiba di sebuah stasiun. Dia berjumpa dengan ayah dari temannya. Kala itu, Pleasure tengah terparkir istirahat karena telah bekerja memperbaiki rel kereta api di wilayah itu. Tole pun kemudian menanyai Pleasure, apakah dirinya melihat adiknya, Sri, melintas. Namun jawaban Pleasure membuat Tole terheran-heran. Dari stasiun awal hingga stasiun ini, seharusnya tidak ada jalan lain untuk dilewati. Pleasure yang seharusnya sudah lama di situ tidak mengetahui jika ada kereta yang melintas. Namun, apa jawaban Pleasure? Dia tidak melihat satu kereta pun melintas. Radio lokomotif Tole pun berdering. Tole mendapat jadwal dinas baru dari stasiun Malang bahwa dia akan berdinas kereta api BBM pada pukul 3 pagi. Dan setelah menutup telepon itu, Tole pun berpamitan dengan Pleasure. Di sepanjang perjalanan, Tole masih berpikir kemana perginya adiknya itu. Dia merasa ada yang tidak beres dengan adiknya kala itu. Tapi Tole juga berpikir, apakah dia melamun saat itu?
azan maghrib berkumandang. Tole baru saja tiba di depo lokomotif. Tole senang, dia sampai sebelum maghrib tiba. Dia pun kemudian istirahat tidur hingga pagi hari. Pukul 2 pagi, Tole terbangun oleh alarm miliknya sendiri. Dia tak sadar bahwa di sebelahnya sudah ada beberapa lokomotif pulang dinas yang tengah istirahat pula di depo tempat dia beristirahat. Pagi itu, udara sangat dingin. Kabut menyelimuti jalan yang dilewati. Pukul 3 tepat, Tole berangkat. Berjumpa dengan beberapa kereta reguler lain, melewati jembatan dan tikungan kereta. Hingga di suatu tempat, dia melihat ada sebuah bangunan mirip depo yang terlihat sangat jauh di sana. Matahari terbit, burung-burung berkicau. Tole baru saja tiba di tujuan dinasnya. Petugas mengucapkan terima kasih dan Tole bergegas pulang. Di perjalanan, Tole berjumpa dengan ayahnya dan Barejo. Dia menyapa dan berhenti. Alangkah terkejutnya Tole ketika ayahnya memberitahunya bahwa kedua adiknya hilang sejak sore kemarin. Saat ini mereka tengah mencarinya, namun belum juga diketemukan. Tole pun kemudian bercerita bahwa kemarin sore dia melihat Sri, adik pertamanya, di daerah sini. Namun ayahnya menyangkalnya karena Sri dan Lili berdinas kereta api menuju Jakarta yang jaraknya cukup jauh dari sini. Lantas Tole pun menanyakan, kenapa ayahnya dan Barejo mencarinya sampai Surabaya ini? Barejo kemudian menjawab bahwa dia dikabari oleh rekannya di Banyuwangi bahwa rekannya melihat Lili, adik terakhir Tole, melintas di stasiun di wilayah sana. Tole pun kemudian mengajak ayahnya dan Barejo ke suatu tempat yang cukup aneh baginya. Tole membawa mereka ke tempat di mana ada sebuah bangunan depo misterius yang nampak dari kejauhan. Namun, sesampainya di sana, mereka semua terkejut bahwa depo itu benar-benar tidak ada di sana. Pada episode selanjutnya, cerita masih akan berlanjut. Sri dan Lili masih akan dilakukan pencarian. Sampai jumpa pada episode berikutnya.